Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Setiawan, mahasiswa semester 2 jurusan Bimbingan Konseling Islam YIN Syekh Nurjat di Cirebon. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh dosen Ibu Rizla Diba. Tugas tersebut ialah review buku Pendidikan Kewarganegaraan. Maka dari itu saya akan mereview buku mengenai buku PKN yang berjudulkan Pendidikan Kewarganegaraan untuk mahasiswa YIN Syekh Nurjat di Cirebon. Buku tersebut ditulis oleh Dr. Bambang Yuniarto, MSI. MZ. Buku ini diterbitkan oleh percetakan CF Pangger, Jalan Sastra Atmaja nomor 72, Pesepuhan Cirebon. Buku ini memuat halaman sampai 170. Oke, langsung saja. Akan tetapi sebelum kita mereview buku PKN karya Bambang Yuniarto ini, bolehlah kita sharing mengenai sejarah awal mula pendidikan kewarganegaraan dijadikan salah satu mata pelajaran di Lembaga Pendidikan Negara Indonesia. Pendidikan Kewarganegaraan, singkat saja PKN, pertama kali digagas oleh pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1790 dengan sebutan Civic Education. Asik. Pendidikan ini bertujuan agar masyarakat Amerika yang heterogen dapat memiliki satu identitas yang sama, yakni bangsa Amerika bukan bangsa Indian atau sebagainya. Lambat launnya waktu, ternyata gagasan tersebut sangatlah baik sekali jika diterapkan di Indonesia yang lebih heterogen. Tepatnya pada tahun 1957, Bung Karno mengenalkan PKN itu dengan sebutan Civics kepada kepemerintahannya, sehingga pada tahun 1967 dinyana hal ini sangatlah penting, maka pendidikan Civics dijadikan sebuah mata pelajaran di tiap-tiap lembaga pendidikan di Indonesia. Barulah setelah berhasil menerapkan Civics Education kepada bangsa Indonesia, maka perubahan-perubahan pun ikut mewarnai latar belakang sejarahnya. Perubahan pertama pada tahun 1968, yakni yang tadinya namanya Civics diganti dengan sebutan Pendidikan Kewarganegaraan yang kini dikenal oleh masyarakat dari Sabang sampai Merauke dengan sebutan pelajaran PKN. Pada tahun 1971 ternyata dirubah lagi dengan sebutan PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Dan pada tahun 1997 diganti lagi namanya dengan sebutan PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Perubahan ini merupakan perubahan terakhir. Soalnya hingga kini sebutan tersebut dipakai oleh seluruh lembaga pendidikan di Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai perihal review buku PKN. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar dulu. Kamu mau ngedapat nilai mata kuliah ini? Oke. Kita lanjut pembahasan berikutnya. Nggak lucu bro, nggak lucu. Oke. Lanjut ya pembahasan berikutnya, yakni review buku. Walaupun saya nggak tahu bagaimana cara review buku yang benar, tapi ya setidaknya diriku sudah berusaha. Setidaknya diriku sudah berusaha. Nggak lucu. Garing. Latar belakang buku ini isinya bisa dibilang pembahasan pertama video kali ini mengenai latar belakang Pak Bambang Yuniarto menulis buku PKN. Latar belakang buku ini isinya bisa dibilang mencakup sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di samping itu, penulis juga dengan penuh harap setelah buku ini diterbitkan, buku ini dapat menjadikan
wasilah bagi mahasiswa YIN Syekh Nurjadi Cirebon sekaligus seluruh bangsa Indonesia untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran berbangsa dan bernegara, yakni menjadi warga negara kesatuan Republik Indonesia yang satu. Isi pembahasan materi buku ini diawali dengan sebuah bab yang berjudulkan Filsafat Pancasila. Mengingat Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia, maka penyampaian isi dan kandungannya lebih-lebih didahulukan dibanding penjelasan yang lain seperti penjelasan mengenai negara dan sebagainya. Walaupun semua hal itu sama-sama penting, akan tetapi mungkin saja sang penulis memiliki maksud tertentu mengenai penempatan bab per bab pada buku ini. Mungkin saja penulis mengharapkan setelah seseorang membaca bab yang pertama ini, seorang pembaca akan tertarik untuk membaca bab-bab selanjutnya, disebabkan isi dari judul Filsafat Pancasila merupakan gambaran dari pembahasan-pembahasan yang akan dijelaskan berikutnya di dalam buku ini. Terlepas dari definisi masing-masing katanya, Filsafat Pancasila dapat diartikan sebagai pengamalan atau pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Sedangkan Pancasila sebagai filsafat dapat diartikan bahwasanya Pancasila mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran tentang kehidupan manusia yang dapat menjadi ciri serta isi ideologi Pancasila itu sendiri. Oleh karena itu, di dalam pembahasan bab ini, penulis menyampaikan kandungan di tiap-tiap 5 sila tersebut. Pembahasan selanjutnya ialah tentang identitas nasional. Maksud penulis menempatkan bab identitas nasional setelah bab filsafat Pancasila ialah untuk membuka mata pembaca bahwasanya Indonesia itu kaya akan segala-galanya, terutama untuk memperteguh jiwa nasionalis pembaca. Sebab di dalamnya menjelaskan karakteristik bangsa Indonesia, baik dari kebudayaan, suku, bahasa, maupun agama. Di samping itu juga, identitas nasional merupakan perihal yang sangat penting bagi suatu negara. Lebih-lebih negara tersebut negara yang penduduknya majemuk. Dengan adanya tanda pengenal nasional, maka negara tersebut akan selalu utuh, baik budayanya, seninya, dan sebagainya. Jika kita bicara mengenai identitas nasional, kita juga harus bicara soal negara. Maka dari itu, di dalam buku ini pembahasan negara ditempatkan setelah pembahasan identitas nasional. Emang negara itu apa? Ya, negara adalah suatu wilayah yang didiami sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama dan dipimpin oleh kepemerintahan untuk mengatur kehidupan penduduk negara tersebut. Adapun di dalam pembentukan sebuah negara, para ahli membagi proses pembentukan suatu negara menjadi 4 teori, yakni 1. Teori ketuhanan, teori kontrak sosial, teori alamiah, dan teori organis. Suatu negara tidak bisa dipisahkan dengan wilayah, penduduk, kedaulatan, kepemerintahan, tujuan, serta fungsi negara itu didirikan. Semuanya itu dibungkus dengan materi yang namanya unsur-unsur negara yang dibahas dalam buku ini pada halaman 51. Jika unsur-unsur negara dirasa sudah saling melengkapi, maka kekorelasian tersebut akan melahirkan ciri atau karakteristik suatu negara itu sendiri, mau dibagaimanakan negara itu. Oleh karena itu, kita bisa melihat di dalam buku ini, negara kita merupakan negara yang bagaimana bisa dilihat di halaman 58 tentang bentuk negara dan sistem kepemerintahannya. Adanya pengkategorian mengenai bentuk maupun sistem kepemerintahan suatu negara ialah bertujuan untuk mengatur kehidupan orang-orang di dalamnya yang disebut penduduk. Penduduk merupakan salah satu unsur negara yang tidak kalah penting dengan unsur-unsur lainnya. Baik buruknya suatu negara dapat dilihat dari seberapa baiknya keadaan penduduknya. Maka dari itu, negara harus memprioritaskan orang-orang di dalamnya dengan mengedepankan kebutuhannya. Akan tetapi permasalahannya ialah bagaimana suatu negara menentukan kewarganegaraan penduduknya. Penentuan kewarganegaraan dapat dilakukan oleh suatu negara dengan melihat asas-asas kewarganegaraan. Asas-asas tersebut antara lain: 1. Asas lus sanguis, yaitu melihat dari keturunan. 2. Asas lus solis, melihat dari tempat kelahiran. Terus bagaimana jika di suatu negara terdapat penduduk yang berasal dari negara lain atau penduduk itu meninggalkan negara asalnya? Hal ini dapat dikategorikan sebagai problem dalam kewarganegaraan seseorang. Di dalam buku ini dijelaskan bahwasanya problem kewarganegaraan terbagi menjadi 2.
Satu, apartheid, yakni seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan yang jelas, yang disebabkan orang tersebut meninggalkan negara asalnya dengan alasan keamanan dan ketentraman yang tidak menjamin dalam kehidupannya. Dua, bipartit, yakni seseorang yang memiliki dua status kewarganegaraan. Contohnya ialah seseorang yang bertempat tinggal di negara lain, lalu orang tersebut mengajukan permohonan atas kewarganegaraan negara yang ditinggalinya tanpa meminta konfirmasi dahulu kepada negara asalnya. Tiap-tiap negara telah menentukan pengkategorian kewarganegaraannya sendiri. Seperti halnya Indonesia, penentuan kewarganegaraannya telah tertera pada UU No 12 tahun 2006. Pembahasan mengenai kewarganegaraan di dalam buku ini dapat dilihat di halaman 56. Dalam mengupayakan kesejahteraan penduduk, sebuah negara pasti memerlukan sebuah ketentuan-ketentuan serta aturan guna mewujudkan tujuan negara tersebut. Segala ketentuan-ketentuan itu disebut dengan konstitusi. Di Indonesia sendiri, ketentuan-ketentuan serta tata aturan menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara berpegang teguh dengan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan sebagai konstitusi tertinggi merupakan hasil dari dijalankannya kepemerintahan Indonesia yang demokratis. Memang demokrasi itu apa? Demokrasi ialah suatu sistem kepemerintahan di mana individu-individu diberi kekuasaan untuk ikut serta dalam memutuskan suatu keputusan pemerintah. Di Indonesia sendiri menganut sistem demokrasi yang berasaskan Pancasila. Memang demokrasi Pancasila itu apa? Demokrasi Pancasila ialah demokrasi yang berdasarkan kekuasaan rakyat yang diinspirasikan dan diintegrasikan dengan prinsip-prinsip Pancasila itu sendiri. Salah satu dari asas demokrasi yang paling fundamental ialah selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Oleh sebab itu, untuk mengetahui tentang seperti apa nilai-nilai kemanusiaan itu, di dalam buku ini dijelaskan pada halaman 113. Nilai-nilai kemanusiaan itu disebut dengan hak asasi manusia atau HAM. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa, sekaligus merupakan anugerah Tuhan yang Maha Bijaksana yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Adapun jika ada seseorang maupun kelompok yang menyengaja atau menghilangkan diri untuk menciderai hak asasi manusia yang telah ditentukan oleh perundang-undangan suatu negara, maka hal ini dapat diartikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran tersebut nantinya akan diadili oleh lembaga khusus, yakni Pengadilan Hak Asasi Manusia. Di Indonesia sendiri, keputusan soal HAM, pelanggaran HAM, dan pengadilan HAM telah ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Tidak hanya sampai di situ, suatu negara dapat dikatakan negara yang baik. Kesejahteraan, kemakmuran, serta keamanan rakyatnya juga harus didahulukan. Memprioritaskan penduduknya itu bersumber, salah satunya sumbernya ialah wilayah yang didiaminya. Maka dari itu, tiap-tiap negara juga harus benar-benar dalam memanfaatkan wilayahnya. Di Indonesia sendiri, penentuan pemanfaatan wilayah terbagi menjadi dua, geopolitik dan geostrategis. Geopolitik dapat diartikan sebagai sebuah kebijakan politik suatu negara yang memanfaatkan geografis sebagai basis penguasaan ruang hidup demi terjaminnya kelangsungan hidup dan pengembangan kehidupan negara yang bersangkutan, seperti penentuan serta pembatasan wilayah baik darat maupun laut. Adapun untuk ruang lingkup yang lebih kecilnya disebut dengan otonomi daerah. Di Indonesia sendiri, seperti yang telah tertera di buku ini pada halaman 139, penentuan serta pembatasan wilayah negara Indonesia telah termaktub di Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008. Adapun undang-undang yang menjelaskan mengenai otonomi daerah terdapat di Undang-Undang Dasar terdapat di UU No 22 Tahun 1999. Sedangkan geostrategis ialah usaha suatu negara dalam memanfaatkan bidang geografis negara untuk menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana-sarana untuk mencapai tujuan negara tersebut. Ciri dari usaha tersebut ialah adanya rancangan strategis pembangunan untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik, aman, sejahtera, dan bermartabat. Hal ini mencakup baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam suatu negara.
Di dalam buku karya Dr. Bambang Yuniarto dijelaskan mengenai hal tersebut di halaman 155 yang merupakan pembahasan terakhir dari buku ini. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai review buku. Untuk lebih jelasnya nanti bisa dilihat di kolom di layar video ini mengenai daftar isi dan daftar pustaka dari penulisan buku ini. Untuk lebih jelasnya, kurang lebihnya saya memohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan serta kesalahan tutur kata. Kami hanya sebagai mahasiswa yang sedang belajar, mohon memakluminya dan bukalah pintu maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.